Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry Sanjaya, mahasiswa semester 4, Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, Kampus Pertanian Yogyakarta, Program Studi Penyuluh Pertanian Berkelanjutan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai penerapan metode pemberdayaan dalam penyuluhan pertanian dengan judul Pelatihan dan Pendampingan Petani Kopi Kelompok Tani Mulyo 1 di Desa Delimoyo. Pertama, identifikasi potensi. Kelompok Tani Mulyo 1 adalah salah satu kelompok tani yang berada di wilayah Dusun Klesem, Desa Delimoyo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Potensi pertanian yang ada di Desa Delimoyo diperkuat dengan adanya kelembagaan kelompok tani. Potensi pertanian di kelompok Tani Mulyo 1 terbilang besar. Pola usaha tani yang ada yakni tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Untuk tanaman pangan yang dihasilkan berupa padi dan singkong. Untuk palawija yakni jagung. Untuk komoditas hortikultura yaitu tanaman sayur, sayuran, dan cabai. Sedangkan untuk perkebunan yakni tanaman tembakau dan kopi jenis robusta. Lahan pertanian diairi dengan sistem irigasi semi teknis. Kedua, kegiatan penentuan strategi pelatihan dan pendampingan kelompok tani Mulyo 1 menggunakan matriks SWOT. Strategi pengembangan usaha tani, budidaya, dan pengolahan komoditas kopi dilakukan dengan cara membuat matriks SWOT. Matriks SWOT ini dibangun berdasarkan faktor-faktor strategi. Matriks SWOT ini dibangun berdasarkan faktor-faktor strategi baik internal atau kekuatan dan kelemahan maupun eksternal atau peluang dan ancaman. Dalam tabel terdapat dua kategori yaitu internal dan eksternal. Untuk internal yaitu kekuatan, strength, dan kelemahan, weakness. Eksternal, peluang, opportunity, atau ancaman, threat. Internal, kekuatan. Yang pertama ada status lahan, petani adalah milik sendiri. 2. Keberadaan kelompok tani yang mendukung pengembangan usaha tani, budidaya tanaman kopi. Ketiga, anggota kelompok tani yang masih usia produktif. Keempat, adanya penyuluh pertanian sebagai pembina kelompok tani. Kemudian ada kelemahan atau weakness. Pertama, jumlah modal yang terbatas. 2. Posisi usaha yang masih melakukan kegiatan secara mandiri dengan peralatan sederhana. Ketiga, pendidikan dan pengetahuan sumber daya manusia yang tergolong rendah. 4. Keterbatasan sarana dan prasarana sistem informasi manajemen. Kemudian, peluang atau opportunity. Pertama, kebutuhan masyarakat akan konsumsi minuman berupa kopi. Kedua, peluang pasar yang dapat dijangkau oleh kelompok tani masih luas. Ketiga, berkembangnya usaha mikro kecil dan menengah yang merupakan program pemerintah. Kemudian ada ancaman, threat, yaitu biaya pengadaan bahan dan kegiatan pelatihan yang terbilang cukup terbatas. Kemudian rumus kekuatan dan peluang, yaitu pertama, memanfaatkan ketersediaan input produksi dan status kepemilikan lahan untuk melakukan perluasan usaha tani. Kedua, kerjasama anggota kelompok tani dalam menjalankan usaha budidaya kopi. Ketiga, peningkatan pengolahan produksi kopi. Kemudian, rumus kelemahan dan peluang. Pertama, meningkatkan motivasi para petani terhadap pelatihan. Kedua, pengembangan teknologi inovasi. Ketiga, peningkatan monitoring terhadap kegiatan setelah pelatihan. Selanjutnya ada rumusan kekuatan dan ancaman. Yang pertama, peran pemerintah dalam kegiatan pelatihan. Kedua, penyuluh pertanian sebagai mentor dalam kegiatan pelatihan. Dan yang terakhir ada rumusan kelemahan dan ancaman, yaitu meningkatkan kegiatan pelatihan dan produksi hasil komoditas tanaman kopi. Selanjutnya, yang ketiga ada kegiatan pelatihan kelompok tani. Kegiatan pelatihan dan pendampingan dilakukan dengan melakukan penguatan kelompok tani kopi Desa Delimoyo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung
dengan mengundang kelompok petani kopi yang berhasil dalam membudidayakan komunitas kopi dan pengolahannya. Pelatihan dan pendampingan dilakukan di Balai Desa di Limoyo dan melibatkan perangkat desa dan koordinator Balai Penjualan Pertanian sebagai pendamping kelompok tani Mulyo 1. Selanjutnya, yang keempat, yaitu kegiatan pendampingan. Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan petani merupakan proses perubahan pola pikir dengan mempersiapkan sumber daya manusia petani menjadi profesional, baik dalam teknis budidaya atau produksi, dalam penanganan panen, pasca panen, pemasaran, dan pengelolaan organisasi. Dalam kegiatan ini, ada 3 faktor yang menjadi indikator bahwa kegiatan ini memiliki dampak terhadap sasaran pelatihan, yaitu keterampilan, pengetahuan, dan motivasi. Ketiga faktor ini dikuasai petani melalui proses tahapan pemberdayaan yang menggunakan sistem, strategi, dan metode yang sesuai dengan spesifikasi total. Yang terakhir, yaitu kegiatan evaluasi pemberdayaan. Tahap kegiatan evaluasi dari kegiatan pelatihan dilaksanakan pada saat setelah pelatihan atau pada saat penerapan ilmu atau teknik yang telah dipelajari. Evaluasi program pemberdayaan melalui kegiatan optimasi lahan apakah memberikan keuntungan atau kerugian bagi petani. Evaluasi pelaksanaan kegiatan optimasi lahan yang dilaksanakan oleh tim monitoring yaitu pihak koordinator Balai Penjualan Pertanian atau penyuluh pertanian lapangan atau PPL selaku pembina kelompok tani. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.